Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Doa 69. Saya doakan untuk kalian semuanya yang lagi menyimak channel Doa 69, dimudahkan segala urusannya, sehat walafiat, panjang umurnya, diampuni dosa-dosanya, dan kelak di akhirat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Doa 69, hiruk pikuk dunia yang penuh dengan dinamika, konflik, dan perdamaian alam semesta dan makhluk yang menghuninya kerap menjadi saksi bisu yang pada akhirnya berbicara lewat simbol dan pertanda. Kisah burung ababil dalam sejarah Islam adalah salah satu peristiwa menggugah di mana burung-burung kecil ini menjadi instrumen dalam menggagalkan niat jahat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, sebuah pusat ibadah yang sangat disucikan dalam tradisi Islam. Kemudian Israel, sebuah negara yang sejak awal pendiriannya telah menjadi subjek kontroversi dan konflik, juga memiliki cerita yang terrentan dalam narasi pertanda ini. Sejak pendirian negara ini, banyak peristiwa dan tanda yang oleh sebagian orang diinterpretasikan sebagai manifestasi ketidaksetujuan ilahi, terutama terkait dengan perlakuan mereka terhadap rakyat Palestina. Beragam cerita dan simbolisme dari burung gagak tampaknya menggambarkan ketidaksetujuan dan pertanda bahwa langkah dan tindakan negara ini tidak selaras dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam pandangan beberapa pemeluk agama, pendirian negara Israel pada tahun 1948 merupakan titik balik penting dalam sejarah Timur Tengah dan dunia, berakar dari Klaras Bal tahun 1917 yang terhadap pendirian tanah air nasional Yahudi di Palestina. Proses ini dipenuhi dengan kontroversi dan pertentangan di bawah mandat Britania imigrasi Yahudi ke Palestina, meningkatkan dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab pun semakin memuncak pasca Perang Dunia Kedua. Dokumen terhadap pendirian negara Yahudi semakin meningkat, terutama karena simpati global terhadap korban Holocaust. Resolusi PBB 181 yang disahkan pada tahun 1947 merekomendasikan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu Arab dan satu Yahudi. Namun, rekomendasi ini ditentang keras oleh negara-negara Arab dan komunitas Palestina sendiri yang merasa bahwa hak-hak mereka diinjak-injak dalam konteks kepercayaan dan simbolisme religius. Beberapa orang melihat berbagai pertanda dan peristiwa sebagai refleksi ketidaksetujuan ilahi terhadap pendirian dan praktik-praktik negara Israel. Kehadiran burung gagak dan kisah-kisah lain yang terkait dengan alam telah diartikan oleh beberapa pihak sebagai tanda-tanda simbolis ketidaksetujuan terhadap tindakan Israel. Dalam menggali lebih dalam mengenai pertanda-pertanda
ketidaksetujuan Allah penting untuk merujuk pada sumber-sumber keagamaan yang dianggap otoritatif dan dapat memberikan panduan spiritual seperti Al-Quran dan hadis. Kisah burung ababil dan burung gagak adalah dua contoh yang mencerminkan bagaimana hewan dan alam digunakan oleh Allah untuk menyampaikan hikmah dan pelajaran kepada umat manusia. Burung ababil seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Fil dalam Al-Quran dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bala tentara untuk mengandalkan rencana Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini merupakan tanda langsung intervensi dan perlindungan Allah terhadap suatu tempat yang dianggap suci. Burung gagak yang dijelaskan dalam kisah Qabil dan Habil dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27-31 juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan dan petunjuk Allah. Dalam kisah ini, burung gagak menunjukkan kepada ababil secara menguburkan tubuh saudaranya yang telah dia bunuh, dan mencerminkan suatu pelajaran moral dan etika dalam konteks Israel. Beberapa orang melihat peristiwa tertentu seperti yang diungkapkan dalam beberapa postingan media sosial yang nanti kita bahas. Hal ini dilihat sebagai tanda-tanda simbolis yang mungkin mencerminkan ketidaksetujuan Allah terhadap tindakan atau kebijakan Israel. Peristiwa-peristiwa alam dan interaksi hewan tertentu dengan simbol-simbol yang terkait dengan Israel telah menjadi sorotan dan topik diskusi yang menarik. Banyak yang melihat ini sebagai tanda-tanda atau simbol ketidaksetujuan ilahi yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih mendalam. Peristiwa pertama, postingan oleh Ottoman Ahmed. Dalam postingan Ottoman Ahmed, India melihat kehadiran burung gagak yang melepaskan bendera Israel dari tiangnya sebagai sebuah pertanda. Dalam sebuah post Twitter, ia menulis burung gagak diutus Tuhan kepada Kain ketika dia membunuh saudaranya Habel untuk mengajarinya cara menguburkan saudaranya. Maha suci Tuhan, burung gagak ini pergi ke bendera Zionis yang diwakili oleh para penindas. Jadi Tuhan mengirimkan seekor burung gagak untuk mencarinya di bumi dan menunjukkan kepadanya bagaimana menutupi kejahatan saudaranya. Oleh karena itu, kami menulis kepada Bani Israel bahwa siapapun yang membunuh satu jiwa untuk selain satu jiwa itu seperti membunuh seluruh umat. Dalam konteks ini, seperti yang terlihat dalam video, burung gagak muncul kembali, namun bukan untuk mengajarkan, tetapi untuk mencopot simbol negara yang telah banyak dikaitkan dengan ketidakadilan dan penindasan. Video itu menunjukkan burung gagak melepaskan bendera Israel dari tiangnya dan menjatuhkan ke tanah. Bendera yang jatuh bisa dilihat sebagai simbol kejatuhan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Peristiwa kedua, video dari Palestine International Broadcast Admin. Akun Facebook ini menuliskan bahkan burung pun tahu bahwa bendera Israel tidak mempunyai tempat di Palestina.
Dalam sebuah video terlihat 2 ekor burung gagak berupaya keras merobek bendera Israel meskipun menghadapi angin kencang. Ini disaksikan sebagai manifestasi keberanian dan keteguhan, seolah alam bersuara melawan simbol-simbol ketidakadilan. Sangat mencolok bagaimana burung-burung tersebut tanpa rasa takut menantang bendera Israel yang oleh beberapa orang dilihat sebagai pertanda ketidaksetujuan terhadap penindasan yang terjadi. Peristiwa yang ketiga, video dari Royal News English. Video ini menggambarkan seorang kucing yang dengan sigap menjatuhkan bendera Israel yang terpasang di tembok. Kucing tersebut setelah berhasil menjatuhkan bendera meninggalkan tempat kejadian dengan tenang, seolah-olah misi telah selesai. Ini bisa diartikan sebagai suatu aksi simbolis di mana kucing, makhluk yang biasanya tidak terlibat dalam urusan politik, tergerak untuk melakukan aksi protes dalam cara yang bisa dilakukannya. Ketiga peristiwa ini mengandung elemen yang unik dan simbolis, dari burung gagak yang mencopot bendera, gagak yang berusaha merobeknya, hingga kucing yang menjatuhkannya. Semua menghadirkan pertanda yang dalam interpretasi beberapa orang mencerminkan ketidaksetujuan Allah terhadap tindakan dan simbol yang diwakili oleh bendera tersebut. Mereka melihat ini sebagai suatu pesan bahwa alam sebagai ciptaan Allah juga berbicara dan menyuarakan penentangnya terhadap ketidakadilan dan kezaliman, dan ini adalah cara Allah menyampaikan pesan Tuhan kepada umat manusia untuk merefleksikan dan meninjau kembali tindakan mereka dalam lipatan kisah-kisah masa lalu. Al-Quran telah mengajarkan kita tentang keberagaman tanda-tanda kehendak Allah. Kisah-kisah yang tertangkap dalam ayat-ayatnya bukanlah sekedar cerita, melainkan hikmah yang abadi, menjadi pelajaran bagi umat manusia hingga akhir zaman. Surah Al-A'raf ayat 65-72 menceritakan angin yang menggulung dengan ganas menghapuskan jejak kaum Ad dan muka bumi. Dari muka bumi ini bukanlah sekedar angin biasa, melainkan angin yang menjadi eksekutor amarah Allah. Kaum Ad yang tenggelam dalam keangkuhan dan membelakangi perintah Allah harus merasakan betapa dahsyatnya murkanya. Lalu kita dihadapkan pada kisah Samud pada surah Al-A'raf ayat 73-79 yang diberikan satu tanda besar dalam bentuk unta betina. Tapi bukankah mereka malah mengabaikan tanda tersebut? Bukanlah mereka malah melanggar perintah Allah dan akhirnya harus merasakan getaran bumi yang menghancurkan mereka dan segala yang mereka miliki, beralih pada kisah kaum Nabi Lut pada surah Al-A'raf ayat 80-84. Hujan batu menjadi tanda yang jelas dari ketidaksetujuan Allah terhadap perilaku mereka. Sebuah azab yang tercurah dari langit mencerminkan betapa serius dan tegasnya sikap Allah dalam menangani penyimpangan dan kemaksiatan. Menafsir dari hadis, kita diberi petunjuk bahwa setiap azab yang turun adalah akibat dari dosa, dan azab yang akan dicabut dengan pertaubatan ini adalah konsep yang sederhana namun sangat dalam
keilmuan Islam ini mengajarkan kita bahwa ada kesempatan untuk kembali padanya, untuk menyembuhkan diri dari luka-luka dosa melalui taubat. Semua ini, setiap cerita, setiap hadis merupakan tanda-tanda yang diberikan kepada kita, yakni sebuah ajakan untuk selalu mengingat, merenung, dan berusaha memahami kehendaknya dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Sahabat doa 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman, Maha Rahim ke setiap hamba-hambanya. Tetapi hamba-hamba tersebutlah yang menzalimi dirinya sendiri. Dan Allah sangat membenci kepada orang-orang yang keras, yang kasar, yang tidak ada pri kemanusiaan, yang sehingga Allah memberikan kekuasaannya dengan mengirimkan sebuah burung, sebuah kucing, yang semuanya itu adalah berupa hewan. Dan hewan-hewan tersebutlah yang selalu ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia lalai, manusia tidak ingat kepada Allah, tidak mau menyembah Allah, tetapi dengan lebih-lebih kebinatangan, dengan menindas orang-orang di sekitarnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi makhluk Allah yang iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah pondasi ketauhidan kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau alam bisawab. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semuanya dan menjadi i'tibar di setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.